Apaan tuh? Deket dari mana Mas Nanas? Biasa aja, Mas Nanas biasa aja. Kan udah bener bilang temenan aja, cuma mungkin gosip kayak gitu sih, biasa aja. Ya Amar itu baik, terus juga apa ya, menyenangkan loh, orangnya tuh banyak tingkah, jadi gak bisa diam kalau misalnya kita lagi bete, cuman dia suka jadi pembangkit suasana, pembangkit semangat gitu. Semoga Tuhan kirimkanlah kekasih yang baik hati. Sehingga Mas Adam berhubungan terus dengan saya. Terus dia datang ke rumah, telepon. Video itu menjadi salah satu puncak kemesraan Adam dan Titin yang dimulai bulan September 2008. Ironisnya, saat itu Inul tengah hamil melalui program bayi tabung. Tak lama muncul kabar keretakan rumah tangga yang berujung pada pisah rumah. Adam memilih tinggal di Surabaya, sementara Inul di Jakarta. Saat itu Inul mengaku belum siap jika Adam menikah lagi. Ya, masih belum siap lah gitu. Kalau suamiku kawin lagi, lebih baik putuskan saja hubungan kita ya. Enggak. Mudah-mudahan enggak terjadi lah gitu. Waktu itu Mbak Inul proses bayi tabung, tidak boleh berhubungan intim dengan Mas Adam, sehingga Mas Adam di Surabaya. Saya dijanjikan akan dinikahi dan akan diorbitkan. Pisah dari Inul rupanya malah menyuburkan hubungan gelap Adam dan Titin. Sampai akhirnya, intimitas itu berjalan terlalu jauh dan Titin pun berbadan dua. Ironisnya, Titin melahirkan bayi perempuan hanya selang beberapa bulan setelah Inul bersalin bayi laki-laki tanggal 19 Mei 2009. Inilah titik balik hubungan Adam dan Titin, karena tak lama Adam mencampakkan Titin dan kembali ke pelukan Inul. Hamil, Mbak. Terus setelah itu marah-marah dan nggak mau. Marah-marah terus dia ninggalin, mencaci-caci maki saya. Nggak pernah ngakuin. Aku udah bilang sama Mas Adam, kalau kau jauh-jauh, ini banyak kumbang-kumbang yang nyari mangsa. Tapi jangan khawatir, cintaku hanya untuknya sehidup semati deh. Ini harapan aku, pengen jadi keluarganya itu benar-benar sakinah mawaddah warohmah, yang bahagia, benar-benar luar dalam itu yang sejahtera lah gitu. Sejujurnya Inul pantas terluka. Selama 22 tahun membangun rumah tangga dari titik nol, tiba-tiba saja kini semuanya berada di titik nadir. Apa sebenarnya yang masih dirasa kurang oleh Adam dari Inul hingga tergila-gila wanita seperti Titin? Faktanya Inul telah memberikan segalanya untuk Adam. Sebagai pedangdut, ia bekerja luar biasa keras, mengumpulkan rejeki sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pundi-pundi hartanya membukit. 3 buah rumah bak istana di Jakarta dan di Pasuruan, deretan mobil mewah, sampai kerajaan bisnis karaoke di puluhan kota. Dari dulu kan begitu Inul, cinta, sayang, setia itu sampai sekarang. Jadi ya nggak bisa diragukan lagi lah. Nah, aku ngomong gitu. Kalau nggak ada aku bohong. Bukan hanya ikhlas menjadi tambang rupiah, Inul juga selalu berusaha tampil sempurna untuk Adam. Penampilannya pun makin kinclong, ibarat bumi dan langit dengan Titin. Ia menyukai tampil glamor dengan balutan fashion dan aksesoris sangat mahal, termasuk gigi berlapis berlian, rambut ala India, dan kuku ala Hong Kong. Sekarang lagi musim Black Diamond kan, itu yang bagus. Jadi nanti aku akan pasang lagi. Kalau kuku aku bawa dari Korea, dari Hong Kong, terus dari Cina. Terus wig kemarin juga aku datang dari Korea juga, ada 500 piece. Oh kalau ini Mas Putih asli, nggak bohong. Kalau nggak itu improve apa gimana improve sendiri? Nggak, ya aku mau matching-matchingin aja sendiri gitu. Inul tidak setengah-setengah menyenangkan suaminya. Penampilan glamor disempurnakan dengan tubuhnya yang selalu terawat dan ideal. Tak jarang ia mempermak paras agar terlihat lebih mancung dan menawan, dan semua demi Adam Suseno. Ya buat pemirsa jangan kemana-mana, saya mau main tonjok-tonjokan biar langsing tuh, jadi singset tuh kan. Banyakin kumis kalau dia macam-macam.
Pemberian terbesar seorang Inul tentu saja hadirnya momongan. Belasan tahun lamanya Inul berjuang untuk bisa membahagiakan suaminya dan menjadi perempuan seutuhnya. Segala macam cara ditempuh untuk bisa hamil, termasuk program bayi tabung yang menelan biaya miliaran rupiah. Kalau masalah bahagia relatif ya, tapi kepuasan saya adalah menjadi seorang ibu yang benar-benar bisa menghadiahkan suami anak yang dia pengennya anak laki-laki. Saya bisa, itu menjadi kepuasan tersendiri dan terima kasih kepada Tuhan itu nggak akan pernah berhenti. Munculnya Titin adalah ujian berat bagi Inul. Masa depan rumah tangga dan buah hatinya kini dipertaruhkan. Sementara itu kabar menarik muncul dari aktor tampan Amar Zoni. Setelah sempat mesra dengan Syahnas, rupanya Amar diam-diam menjalin romantisme bersama Cut Meyriska dan Ranti Maria. Benarkah kini Amar memilih untuk lebih dekat dengan Ranti daripada Syahnas? Biarkan rasa itu tumbuh. Di balik heboh sinetron 7 Manusia Harimau, ternyata muncul sebuah kisah asmara yang tidak kalah dramatis, berpusat pada aktor tampan Amar Zoni Sirajul Langit. Ibarat daun talas dengan titik embun, pesona Amar Zoni terbukti mampu membuat tergelincir hati para gadis jelita yang berkitar di sekelilingnya. Baru saja diketahui mesra bersama Syahnas Sadika, tiba-tiba saja Amar berani mesra pula dengan si Hello Kitty, Cut Meyriska. Namun ternyata, pesona Amar kini memikat pula seorang remaja cantik, Ranti Maria alias Ratna. Munculnya Ranti cukup mengejutkan, karena selama ini Amar sudah larut dalam kemesraan bersama Syahnas, seperti juga kami saksikan kemarin. Nikahin lo semua lagi. Gua anak baru masuk dong, buat temen. Gue jarang nih wawancara, nggak pernah. Dia gini sama Sanas. Nah, Oh jadi lo dua? ini deket, emang deket itu semua. Itu parah banget tuh. Kalau udah makan piring taruh sini ya. Apaan tuh? Deket dari mana Mas Nanas? Biasa aja, Nanas biasa aja. Kan udah bener bilang temenan aja, cuma mungkin gosip kayak gitu sih, biasa aja. Ya Amar itu baik, terus juga menyenangkan loh, orangnya tuh banyak tingkah, jadi gak bisa diam kalau misalnya kita lagi bete, cuman dia suka jadi pembangkit suasana, pembangkit semangat gitu. Semoga Tuhan kirimkanlah kekasih yang baik hati. Seakan tidak mau kalah dari romantisme yang dipertontonkan oleh Syahnas, Ranti Maria pun lantas memamerkan romansa yang sama bersama Amar. Mbak Insan di Mabuk Cinta, Amar dan Ranti tak sungkan berbagi suapan semangkuk bakso. Ini maksud gua. Enggak disuapin. Ya ini apa? Feel free. Kenapa sih lu nggak suka bakso? Gak suka. Kalau suka pasti suka lah, cewek. Ranti suka nggak sama aku? Enggak. Gimana tuh? Nggak apa-apa, aku suka sama Ranti. Kamar. Suka. Suka. Suka apanya? Suka kamu. Suka rambutnya. Sekarang rambutnya keren ya. Malu-malu namun penuh hasrat untuk bersama, begitulah Amar dan Ranti membingkai waktu di lokasi syuting. Adegan suapan mesra pun kembali berulang kala keduanya menyantap makan siang. Malah Ranti dengan keluasannya rupanya sudah membuatkan Amar segelas teh manis. Oh tadi gue dibuatin teh sama dia, cobain tehnya. Enggak, cobain deh. Sering mati. Enggak, dia yang enak, cobain. Biasa aja sama kamarku, bener-bener biasa aja, orang cuma temen aja. Kamar itu teman aku, kakak aku, udah gitu aja. Enggak, aku nggak mau dibilang kakak kaf. Jadi mau harap lebih tuh. Gak mau, aku maunya lebih dari semua itu. Mamanya Ranti masih muda, secantik. Jadi kakak yang baik. Jadi kakaknya. 30 menit sudah, saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam.
Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu jam 7 pagi hanya di RCTI Semakin Oke.